Baik, sebelum kita mulai, kita doa dulu semoga dimudahkan dan dilancarkan. Untuk hari ini saya akan menjelaskan tentang teori ekonomi pariwisata. Berbicara ekonomi pariwisata merupakan hal yang sangat kompleks dalam hal bagaimana ekonomi di sektor pariwisata itu merupakan sektor yang mendorong adanya pertumbuhan potensi destinasi wisata atau pertumbuhan pendapatan sebuah wisata. Mengapa seperti itu? Karena ekonomi pariwisata itu memiliki aspek yang mempengaruhi, yaitu pertama aspek ekonomi. Mengapa aspek ekonomi? Aspek ekonomi ini karena dengan adanya orang berkunjung ke Indonesia, orang berperjalanan, di situ akan menjadikan sumber devisa dan pajak sebuah perjalanan atau sebuah kegiatan yang dilakukan. Yang kedua yaitu aspek sosial. Aspek sosial di sini yaitu bagaimana kita bisa menciptakan sebuah lapangan pekerjaan, dan yang ketiga yaitu aspek budaya. Aspek budaya ini sangat banyak di Indonesia dan perlu kita gali, kita lestarikan karena aspek budaya ini merupakan aspek yang sangat punya pengaruh besar dengan pariwisata kita ke depan. Sebelum membicarakan secara full atau secara maksimal bahwa kita harus tahu ketika kita berbicara pariwisata kita harus ingat revolusi 3T. Revolusi 3T itu apa? Revolusi tentang transport, telekomunikasi, dan tourism. Revolusi ini memiliki pengaruh besar terhadap ekonomi dunia. Hal ini terutama di sektor pariwisata. Karena apa? Revolusi 3T ini sangat berkaitan dan saling berpengaruh. Yang paling mempengaruhi yaitu transportasi. Karena apa? Transportasi semakin maju, yang biasanya hanya double deck, misalnya pesawatnya, menjadi triple deck. Maka biasanya mengusung cuma 900 orang, ini bisa lebih dari 900 orang. Dan kecepatan antar moda, misalnya dari transportasi pesawat, biasanya dari New York ke Biak itu bisa lebih dari 3 jam, sekarang hanya bisa 3 jam. Kemungkinan itu akan menjadikan peluang kita untuk berlibur, terutama kalau kita melihat di Amerika, banyak orang-orang berlibur ke Bali itu 3 hari dalam 3 hari berturut-turut. Karena apa? Aksesnya cepat, transportnya mudah, itu mengakibatkan orang akan datang ke Indonesia. Yang kedua yaitu telecommunication. Telekomunikasi itu ya teknologi digital di mana memudahkan kita untuk mengaksesnya di mana saja, atau one touch system, dengan memudahkan kita untuk melihat promosi atau untuk mempromosikan atau menggunakan sarana komunikasi internet ini dengan mudah dan dengan cepat didapat oleh kita melalui misalnya gadget kita. Nah, itu bagian dari ketika transportasi sudah ada terus didukung dengan telekomunikasi, maka itu akan menjadikan sebuah tourism atau pariwisata yang diakibatkan oleh dua hal itu tadi, yaitu telekomunikasi dan transportasi, yang menjadikan mass tourism, bagaimana orang akan berkunjung atau datang lebih dari 900, maka kita akan membutuhkan beberapa bandara untuk mengakomodasi orang datang ke Indonesia. Biar apa? Saya bandara yang sekelas Soekarno-Hatta itu kita membutuhkan 8. Dalam satu hari itu 8 itu akan, maka orang datang, sistem pelayanan imigrasi itu akan sangat berpengaruh. Setelah itu ketika kita berbicara ekonomi, kita harus tahu dulu bagaimana perkembangan bulanan tujuan wisata Indonesia pasca mengalami pandemi COVID-19. Kita lihat dari grafik ini, kunjungan wisata di bulan Agustus itu sebanyak 1.640, 164.907 wisata. Di sini mengalami penurunan yang sangat signifikan, di mana di awal-awal 2019 waktu itu bisa mencapai 1.300 lebih itu.
1.300.000 lebih. Nah, itu dibanding bulan ini sangat menurun ya, sebenarnya 89% gitu. Penurunan ini sangat berpengaruh di mana di bandara Ngurah Rai itu hampir 100% dan Soekarno-Hatta 98%, kemudian Batam itu sekitar segitu. Nah, ini menjadikan peluang atau potensi-potensi baru di mana potensi Indonesia itu secara geografis itu sudah memiliki beragam keanekaragaman atau budaya atau bahasa. Nah, di sini menjadikan potensi wisata, potensi ekonomi secara mendetail, baik itu secara binatang, terus hutan tropis, terus 8 situs warisan dunia, kemudian lebih dari 17.100 pulau dan 6.000 diantaranya belum dihuni, terus lebih dari 300 suku bangsa dan 749 bahasa. Nah, ini menjadikan peluang bagaimana potensi berkembangnya wisata ini, berkembangnya ekonomi pariwisata ini sangat ditentukan dengan bagaimana kita siap dalam melakukan kegiatan itu sendiri. 3 komponen penting dalam pariwisata itu yang perlu disiapkan, yaitu wisatawan, terus destinasi. Wisatawan itu ada mancanegara, destinasi Nusantara, destinasi itu ada alam, budaya, dan buatan. Yang ketiga yaitu pelaku usaha. Pelaku usaha itu bisa SDM-nya, bisa masyarakatnya. Kalau bicara tadi wisata itu ada kita harus melakukan pemasaran, di mana pemasaran wisata Indonesia itu ke mancanegara maupun ke Nusantara atau di kita sendiri. Bagaimana kita membranding misalnya Wonderful Indonesia itu akan lebih menarik dan lebih sesuai gitu. Kemudian kita lihat misalnya adventure, misalnya TV komersil promosi Indonesia untuk pasar Cina misalnya. Lihat saja ketika kita melihat misalnya Pulau Seribu atau Pulau Komodo dan sebagainya, dan Korea gitu. Nah, itu akan menjadi sebagai bagian dari kegiatan-kegiatan itu. Selling itu bagaimana menjualnya di mana? Menjual ini waktu itu di ITB atau Berlin, di mana melakukan leader travel trade show, terus BBCF. Nah, ini bagian dari branding yang kita lakukan. Terus kemudian di destinasi, tadi ada destinasi ada 2, alam, budaya, dan buatan. Ketika atraksi atau lokasi mana sih yang kita butuhkan, maka kita harus tahu misalnya ke Raja Ampat. Raja Ampat itu kalau aksesnya gimana sih, terus untuk akses listrik dan sebagainya itu seperti apa. Nah, itu perlu diperhatikan dan perlu diakomodasi bagaimana wisata-wisata itu di udara itu berjalan dengan lancar, terus di laut itu bagaimana kapal bersiar, terus perbankannya, parkirnya, toiletnya, akomodasinya, dan sebagainya. Ini akan harus saling mendukung. Kemudian dampak ekonomi itu secara positif biasanya di Indonesia itu akan mengakibatkan negara kita secara di ekonomi itu yang pertama menghasilkan devisa yaitu pendapatan negara yang sangat besar. Kedua yaitu kontribusi untuk pembayaran itu bagaimana mengkontribusikan bagaimana pendapatan bisa itu pembayaran ke Indonesia. Yang ketiga itu pembangunan dalam hal aspek apa, pemerataan, bagaimana. Yang keempat itu efek pembangunan ekonomi secara umum. Ketika kita melihat ekonomi, misalnya ekonomi sumber swasembada atau sumber daya desa, manusia, dan sebagainya, itu akan menjadi bagian dari ekonomi itu. Kelima yaitu kesempatan kerja dalam artian bagaimana membuat peluang-peluang kerja bagi orang-orang yang belum memiliki kerja. Keenam, bagaimana memanfaatkan keadaan sosial dalam hal
kita memanfaatkan orang-orang yang belum memiliki pekerjaan dan kegiatan. Nah, di situ harus dilakukan sebagai uh, tambahan. Terus signifikansi pendidikan. Bagaimana sih signifikasi pendidikan? Signifikansi pendidikan itu sangat penting dan sangat berpengaruh besar untuk eh, terutama di sektor pariwisata. Ketika pendidikan kita bagus, maka akan berkontribusi dalam hal bagaimana pelayanan, attitude dan sebagainya. Yang terakhir yaitu nilai politik. Nilai politik di mana nilai itu akan menjadikan politik sebagai branding yang sangat kita gunakan. Unsur yang membangun produk industri pariwisata, ketika kita tadi sudah berbicara besar tentang apa sih potensi positifnya. Nah, ketika kita melihat potensi, maka kita harus tahu membentuk produk industri itu seperti apa sih. Yang dibutuhkan yang pertama yaitu objek atau atraksi wisata. Objek itu, atraksi itu, daerah tujuan itu menjadi daya tarik wisata untuk berkunjung. Orang berkunjung ke situ. Kemudian fasilitas. Maka perlu dilakukan fasilitas yang mencakup sarana pokok, sarana penunjang, dan sarana kelengkapan pariwisata. Yang ketiga yaitu aksesibilitas. Aksesibilitas itu bagaimana kita melakukan keterjangkauan, menghubungi negara asal ke wisata, terus dengan adanya negara tujuan, serta kunjungan kita ke negara-negara sekitar kita. Dampak negatif pariwisata terhadap ekonomi. Yang pertama yaitu inflasi lokal atau melonjaknya harga barang-barang kebutuhan warga setempat. Nah, itu yang mengakibatkan dampak negatif. Lebih menguntungkan para pemborong atau pengusaha besar daripada pengusaha kecil. Ketiga yaitu mendorong gaya hidup konsumtif. Yang keempat yaitu menimbulkan rasa iri pada penduduk setempat karena daya beli yang kurang. Alasan untuk tumbuh dari pariwisata, menumbuhkan pariwisata yaitu meningkatkan pendapatan dan distribusi pendapatan yang lebih luas. Pendapatan dalam hal apa? Ketika kita ada potensi wisata, maka di situ akan terjadi peningkatan. Itu peningkatan secara waktu luang hari kerja yang pendek misalnya. Terus bagaimana transportasi dan teknologi komunikasi itu menjadi bagian dari tumbuhnya sebagai pariwisata itu sendiri. Tingkatnya pendidikan yang lebih tinggi. Karena apa? Ketika orang yang mengalami tingkat pendidikan yang lebih tinggi, maka dia akan mengalami penurunan penurunan biaya perjalanan. Bagaimana pakai tour, diskon-diskon dan inisiatif atau hadiah itu akan lebih banyak dan tumbuh semakin besar dan kompetitif karena adanya pilihan atau adanya alternatif untuk melakukan misalnya kunjungan atau bepergian. Yang terakhir adalah tingkat urbanisasi lokal, geografis dan ukuran negara. Urbanisasi itu bagaimana orang desa mulai jadi seperti orang-orang kota. Kemudian setelah bagaimana pengaruh tumbuhnya, maka kita harus tahu bagaimana perbandingan model pembangunan pariwisata, ekonomi pariwisata lama dengan ekonomi pariwisata baru. Ekonomi pariwisata lama itu biasanya tumbuh secara spontan tanpa perencanaan yang jelas. Tapi ketika kita membuat sebuah daerah wisata, membangun daerah wisata baru, maka tumbuh dengan perencanaan strategi. Terus yang kedua, menjual penginapan. Ekonomi wisata baru yaitu menjual pengalaman. Terus promosi bersifat umum dan kurang terorganisir biasanya kalau yang lama. Kalau yang baru itu terdapat integrasi atau promosi manajemen branded, daya tarik itu lebih masif dan lebih bisa diterima. Yang keempat yaitu monoproduk. Monoproduk dalam arti mono cuma sebentar dan diversifikasi produk. Masih belum mempertimbangkan aspek daya saing dan keberlanjutan daya tarik wisata. Sedangkan kalau wisata baru itu sudah daya tariknya bisa memiliki daya saing dan keberlanjutan atau sustainable
Terus apa sih eh, kebijakan pemberdayaan ekonomi pariwisata yang berkelanjutan? Tadi sudah dibandingkan antara model pembangunan ekonomi pariwisata lama dengan baru. Kemudian kebijakan apa sih yang harus dilakukan untuk meningkatkan kebijakan pariwisata baru? Yaitu pertama, memberdayakan masyarakat desa wisata atau pilot project, di mana eh, peningkatan di masyarakat itu, orang-orang atau masyarakat di sekitar itu sangat berpengaruh bagaimana untuk meningkatkan pemberdayaan. Satu, kedua yaitu meningkatkan UMKM lokal. Ketiga yaitu penerapan one village one product atau ekonomi kerakyatan berbasis lokal, meningkatkan khususnya dari masyarakat desa itu. Terus yang terakhir yaitu mengembangkan ekonomi kreatif masyarakat lokal. Mengembangkan kreatif masyarakat lokal yaitu bagaimana kita melakukan sebuah pengembangan potensi-potensi yang ada di kita. Misalnya contoh yang dicontohkan yaitu di Kongo. Itu potensi pemberdayaan yang sangat masif. Mungkin cukup itu dari saya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.